Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Talita Nuril Aristawati. Kali ini saya akan melakukan wawancara mengenai kebijakan politik dan ekonomi pada masa Orde Baru bersama dengan narasumber kita kali ini, yaitu ayah saya. Masa Orde Baru merupakan masa sebelum reformasi, di mana berlangsungnya dari tahun 1966 sampai dengan 1998. Bicara soal Orde Baru, yang kita ingat pasti adalah nama Soeharto. Masa Orde Baru dipimpin oleh Soeharto selama 32 tahun. Nah, selama 32 tahun kepimpinannya itu, banyak kebijakan yang memiliki pengaruh besar terhadap proses berjalannya negara kita. Mulai dari kebijakan politik maupun kebijakan ekonominya. Nah, menurut Ayah nih, yang pernah mengalami masa Orde Baru, bagaimana sih kebijakan ekonomi pada masa itu? Kebijakan ekonomi yang ya rasakan waktu masa Orde Baru itu, Pak Harto membuat kebijakan ekonomi, membuat perencanaan menjadi bertahap dan dikenalnya dengan nama rencana Replita. Dengan pembangunan Replita itu rencana pembangunan 5 tahun. Itu setiap 5 tahun dibuat target-target yang akan dicapai oleh pemerintah. Replita pertama itu Pak Harto memfokuskan pada stabilitas ekonomi dan politik. Jadi penyediaan kebutuhan sandang dan pokok itu harus dipercepat. Replita kedua itu sekitar tahun 75 sampai 79 itu penyediaan lapangan pekerjaan diperbanyak. Terus untuk Replita ketiga dari tahun 80 sampai 84 itu mulai kelihatan tahapan-tahapan hasilnya. Dalam tahap Replita ini Indonesia mencapai swasembada beras. Jadi kita sudah mengimpor beras, tidak lagi mengandalkan dari pihak luar. Untuk Replita selanjutnya keempat, kita mengurangi ketergantungan kita pada sektor migas, karena migas memang menguras banyak APBDN. Terus Replita kelima, kita mengurangi, kalau nggak salah itu kendala-kendala yang menghambat investasi yang masuk ke Indonesia. Itu terjadi pada tahun 90. Nah, untuk Replita terakhir sampai 98 kita saatnya waktu itu pengen tinggal landas, tapi Pak Harto mengundurkan diri pada tahun 1998. Setelah itu masuklah kita ke namanya masa Orde Reformasi. Oke, baik. Lalu bagaimana kebijakan politik pada saat itu? Kebijakan politik yang Pak Harto laksanakan pada saat Orde Baru itu dijalankan menjadi dua bagian. Politik untuk dalam negeri dengan politik untuk luar negeri. Politik luar negeri itu Indonesia menjadi anggota PBB. Walaupun sempat keluar, tapi kita sempat kembali masuk lagi. Kedua, kita mengikuti menganut sistem politik bebas aktif. Dalam arti kita bebas untuk menentukan pilihan, tapi aktif menjaga perdamaian. Terus ketiga, kita ikut mendirikan ASEAN. Dan kita juga keempat itu ikut dalam anggota KTT non-blok, ikut anggota APEC, ikut anggota OPEC. Terus setiap PBB memerlukan misi perdamaian, melaksanakan misi perdamaian, Indonesia selalu mengirimkan kontingen menjaga perdamaian dengan nama kontingen Garuda sampai saat ini. Terakhir itu masa Orde Baru itu masuknya Timor ke dalam kesatuan NKRI. Itu politik luar negerinya. Untuk politik dalam negerinya, saat pertama itu Pak Harto membuat kabinet Ampera yang tugasnya untuk
membuat stabilitas ekonomi dan politik. Terus kedua, Pak Harto menyelenggarakan pemilu setiap 5 tahun sekali dengan azas luber, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia. Tiga, Pak Harto juga menyederhanakan parpol-parpol yang ada dari sekian banyak jadi hanya menjadi 3 parpol partai politik, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Golongan Karya, dan Partai Demokrasi Indonesia. Keempat, ABRI memiliki 2 fungsi, yaitu satu fungsi ketahanan, perdamaian dan dalam negeri. Kedua, ikut melaksanakan percepatan pembangunan ekonomi. Kelima, adanya penyusunan P4, yaitu pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, yang mana tiap pelajar wajib melaksanakan P4. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Ayah telah memberikan informasi dalam wawancara kali ini. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.